Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sugiono sebagai moderator atau yang menjelaskan aplikasi Udo dan dibantu oleh Frantio Diki. Dan untuk Ramadian Putra itu sebagai penengah atau yang mencari alur. Dan di sini juga ada Thomas Aditya itu sebagai Thomas dan Adib Muhammad Faisal itu sebagai penulis atau penerjemah seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke alur bisnis perhitungan gudang atau stok gudang atau inventory ya, tentang laptop. Untuk pendahuluan kita skip. Nah, di sini ada beberapa proses bisnisnya. 1 2 3 itu proses bisnis penjualan, perhitungan dan melakukan konfirmasi laporan dan aktivitas. Dan di sini juga ada flowchart-nya, yaitu sales, kasir dan owner. Nah, jadi sales itu mengisi form laporan dan penjualan dan penyewaan laptop seperti itu. Nah, sales mengonfirmasi laporan telah dikirim langsung masuk ke kasir. Kasir akan menerima notif laporan dan dari salesman seperti itu. Dan kasir akan mengecek stok barang yang ada di gudang, dan kasir itu membuat laporan atau jumlah stok barang yang ada di gudang. Lalu kasir mengirim laporan itu ke owner atau pemilik. Nah, owner akan menerima laporan dan owner akan mengonfirmasi laporan itu telah diterima dan itu selesai. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi. Nah, kemarin kan kita ini untuk tugas 1 itu kan kita disuruh membuat 15 data master barang dan 30 transaksi. Nah, di sini kita sudah membuat 15 barang atau master data tentang laptop seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan add-on inventory sales forecast yang ada di Udo. Nah, di sini itu forecast itu adalah permintaan barang ke vendor seperti itu. Nah, kita membuat 30 transaksi permintaan barang ke vendor tentang laptop seperti itu. Nah, ini PO1, PO2 sampai 30 transaksi seperti itu. Nah, kita langsung saja skip ya. Di sini adalah foto-foto tentang forecast atau permintaan barang. Nah, di sini ada 30 transaksi permintaan barang, dan di sini juga ada 15 master data barang yang dibuat oleh PT Kawanobu seperti itu, atau master data ya. Ada 15 ya. Nah, di sini juga ada inventory atau barang yang telah out dari warehouse seperti itu. Nah, lanjut ke Nah, di sini kan kita sudah masuk ke tugas besar 3 kalau nggak salah. Jadi di sini kalau nggak salah kita disuruh simulasi inventory post sales forecast. Nah, di sini diutamakan adalah informasi apa yang kelompok Anda dapatkan dari simulasi dari apabila Anda sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer di sini. Nah, di sini ketika saya menjadi manajer di Kawanobu. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi inventory, manajer itu bisa melihat atau mengecek stok barang melalui aplikasi Udo agar mempermudah atau membantu mengelola persediaan stok barang dengan baik dan sesuai yang perusahaan butuhkan. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya menjadi manajer juga, manajer itu bisa memberikan batasan atau suatu stok barang yang masuk dan keluar sesuai ketentuan perusahaan. Jadi di inventory kan itu penempatan barang. Jadi jika barang itu terpenuhi atau penuh, kita sebagai manajer bisa menyetop barang seperti itu. Nah, itu manfaatnya sebagai kita menjadi manajer. Nah, di inventory ya, untuk masuk ke aplikasi inventory kita bisa masuk ke sini. Inventory. Nah, di sini receive delivery ini untuk receive itu menerima. Nah, ketika barang masuk kita langsung receive seperti itu. Nah, untuk delivery order kita memprosesnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke di sini untuk pos. Pos itu adalah tempat pembayaran para pelanggan dalam membeli sebuah produk. Nah, seperti kita kan sudah membuat 15 data transaksi barang laptop. Nah, ketika ada transaksi itu masuknya ke pos seperti itu. Nah, contoh barang yang keluar seperti Asus itu akan diproses penjualannya oleh pos. Nah, sebagai manajer apa sih manfaatnya? Nah, ketika saya menjadi manajer atau umpama kita menjadi manajer,
manajer itu sewaktu-waktu dapat merubah harga barang yang dibeli dari vendor. Jadi kenapa? Karena terkadang vendor itu memberikan harga yang berubah-ubah. Nah, sesuai kebutuhan supply dan demand. Nah, seperti itu. Jadi manajer itu bisa merubah harga sesuai ketentuan dari vendor yang kita beli ya, atau yang disuplai seperti itu. Untuk pos, jadi kita bisa merubah sebagai manajer, kita bisa merubah seperti itu. Nah, masuknya ke pos sini ya. Di sini pos, kita langsung masuk customer, contohnya customer. Nah, di sini ada beberapa customer yang sudah beli seperti itu. Nah, di sini pos, atau masuk ke sales seperti itu. Nah, kita sudah membuat beberapa ya, contohnya seperti Aziza seperti itu. Barang harga yang masuk berapa, yang keluar berapa seperti itu. Nah, di sini juga kita masuk ke sales. Nah, di sini sales. Sales itu umpama kita menjadi manajer akan bertanggung jawab atas kesalahan transaksi yang dibuat oleh karyawannya. Nah, jadi ketika kita menjadi manajer, ketika ada barang yang masuk atau penjualan, nah karyawan itu melakukan kesalahan, nah manajer itu yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam transaksi itu. Nah, manajer juga bisa memantau semua transaksi penjualan karyawannya. Jadi sebagai manajer itu kita lebih gampang memantaunya seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh sales ya. Sales adalah aktivitas penjualan produk ya, barang dan layanan yang dilakukan penjualan ke pembeli seperti itu. Nah, kalian bisa create. Ini kita beri contoh aja ya. Nah, customer siapa? Andrian, expired berapa, tanggal 11. Nah, langsung kita add on atau produk yang akan dijual ya, seperti itu. Karena kita langsung saja masuk ke set ya. Nah, contoh barang yang dijual, kita beri contoh Asus ROG seperti itu. Untuk harga kita contohin 20 juta per item. Per item 20 juta ya. Nah, untuk kuantitinya kalian bisa hapus atau ganti berapa, yang tergantung customer memintanya berapa seperti itu. Kita save. Nah, barang yang akan dijual seperti itu. Nah, ini akan keluar SO79 seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke, nah di sini kita masuk purchase. Nah, apa sih maksudnya purchase itu? Purchase itu adalah merupakan itu adalah pembelian, atau maksudnya itu kita permintaan barang ke vendor seperti itu. Permintaan barang ke vendor. Nah, kita butuh berapa? Umpama kita butuh Asus 7. Nah, kita melakukan PO atau purchase order seperti itu. Nah, ini kita sudah membuat ya Asus ROG di sini. Untuk kuantitinya 1 ya. Untuk harganya, unitnya tergantung vendornya. Ketika vendor meminta harga turun ya mungkin bisa 15 juta seperti itu. Nah, di sini sebagai manajer itu memberikan persetujuan untuk membeli barang ke vendor sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, di sini manajer juga menentukan jumlah barang yang dibeli sesuai kuota yang dibutuhkan perusahaan. Nah, jadi manajer itu yang mengontrol barang masuk ya, atau barang yang dibeli ke vendor. Nah, ketika karyawan itu membuat atau mengordernya seperti itu. Nah, kalian untuk aplikasi Odoo-nya saya berikan contoh saja. Nah, di purchase di sini ya. Kita masuk. Nah, di sini kita create. Nah, kita ke vendor. Ini kan namanya vendor. Siapa terserah namanya. Vino umpama. Kita masuk. Kita add on produk, kita set, kita meminta barang ke vendor. Jadi kita nggak harus 1, kalau minta bisa 2, 3, 4 tergantung perusahaan yang. Nah, sini untuk harga ke vendor berapa, 15 juta, enter. Nah, sini 15 juta. Untuk kuantitinya jangan 1, kalau bisa 5, karena kita
butuh barang yang masuk 5 seperti itu harganya 100 juta ya, 100 juta. Jangan save dan konfirmasi seperti itu, konfirmasi untuk forecast atau permintaan barang ke vendor seperti itu receipt produk. Nah, akan keluar WH in barang yang akan masuk seperti itu karena kita minta ke vendor. Nah, langsung saja ya, untuk karena durasi juga ya. Di sini mengenai software Odoo di ke perusahaan 5W1H. Jadi kita itu soalnya itu kita suruh di sini lampirkan berupa foto dan foto 5W1H terkait memperkenalkan Odoo ke mitra ke perusahaan. Jadi kita itu menawarkan atau mempromosikan aplikasi Odoo ke perusahaan kawan notebook, apa manfaatnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu what itu apa? Jadi apa sih manfaat Odoo bagi perusahaan kawan notebook itu? Nah, kita menjelaskan. Jadi contohnya kita menjelaskan ke perusahaannya. Jadi manfaatnya itu Odoo untuk perusahaan kawan notebook itu adalah untuk mempermudah dalam mengatur stok barang dan penjualan seperti itu. Odoo adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu atau mengolah proses bisnis, jadi lebih gampang seperti itu untuk menggunakan aplikasi. Nah, untuk siapa yang mengoperasikan software Odoo ya, tentu pengguna atau user atau karyawan yang ada di kawan notebook seperti itu. Nah, untuk mengapa kita perlu Odoo? Nah, mengapa perusahaan kami perlu software Odoo atau software tersebut? Nah, karena di kawan notebook itu perlu adanya software yang bisa mengolah data stok barang dan penjualan, karena kan di kawan notebook itu masih manual untuk penulisan tangan. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi itu lebih gampang seperti itu. Nah, untuk when atau kapan? Nah, kapan perusahaan harus menjalankan software tersebut? Jadi kita menjelaskan. Jadi setiap ada barang masuk, user bisa melakukan pendataan barang yang masuk seperti itu. Lebih gampang karena kita menggunakan software ya seperti itu. Untuk where atau di mana Odoo bisa diakses. Nah, untuk kita menjelaskan Odoo itu dapat diakses menggunakan device atau laptop yang lebih gampang, jadi simple ya, bisa dibawa ya seperti itu. Jika ada aplikasi Odoo di laptop kawan notebook atau di perusahaan. Nah, untuk yang 1H atau How bagaimana? Jadi perusahaan bertanya bagaimana cara mengoperasikan software Odoo. Nah, kita akan menjelaskan dan memberikan contoh beberapa yang ada di foto. Jadi di lampiran foto ini teman saya itu menjelaskan bahwa Odoo itu atau software Odoo itu sudah ada fiturnya atau seperti inventory, barang keluar, sales dan lain-lain. Dan di sini di fotonya itu menjelaskan ya untuk pengapian aplikasi Odoo atau penggunanya. Nah, ini beberapa contoh teman saya yang menjelaskan manfaat-manfaat add-on yang ada di Odoo seperti itu. Dan akhirnya kita selesaikan dengan bersaliman seperti itu dengan salah satu karyawan yang ada di kawan notebook seperti itu. Nah, untuk videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.